Halo, ketemu lagi dengan saya di Alessa Ramadhani Channel. Nah, di depan saya sudah ada bahan bonsai loa yang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi ini update dari proses sebelumnya ya. Nah, jadi sekarang seperti ini kondisinya. Jadi sudah mulai subur dan sudah dibentuk dasar sebelumnya. Nah, jadi ini akan saya update lagi ya. Jadi proses ke selanjutnya. Nah, ini sudah mulai subur loaknya. Nah, untuk media tanam menggunakan pasir malang ya. Nah, jadi udah banyak cabang ya di beberapa bagian rantingnya. Nah, ini pasir malangnya, jadi sebagai media tanam ya. Nah, jadi sebelum proses wiring kita buang dulu ya daunnya atau kita pruning. Jadi biar tahu alur ranting-rantingnya. Nah, ini saya potong. Jadi ini setelah daunnya sebagian hilang, bagian ujungnya juga akan saya potong ya. Jadi nggak dipotong dulu, jadi saya buang dulu daunnya biar tahu pergerakan rantingnya. Nah, untuk bahannya sendiri pertama kali saya mendapatkan dari dongkelan ya. Jadi dongkel di atas tembok, posisinya dia menempel. Nanti link video saat mendongkel saya taruh di deskripsi video, dan proses gerak dasar saya taruh juga di deskripsi video. Nah, jadi ini update video sebelumnya. Nah, ini juga saya potong ya. Jadi sebagian daunnya saya hilangkan, kemudian saya potong rantingnya, kemudian dikawat lagi ya di anak ranting-rantingnya. Nah, sebelum lanjut lihat videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alessa Ramadhani Channel. Nah, ini juga saya potong ya. Jadi ini sudah mulai subur, jadi sekiranya ranting sudah mulai cukup dikawat, itu boleh dikawat lagi ya. Nah, sekarang saya potong ya di bagian ranting-rantingnya atau di bagian ujungnya. Jadi sudah tahu lah ya kira-kiranya. Nah, setelah proses ini baru ke pengawatan atau wiring. Jadi ini bonggol atau batang bagian bawahnya dia sudah meliuk ya. Jadi karakter tuanya sudah dapet. Nah, sekarang ke proses wiring ya atau pengawatan. Nah, ini kawat ukuran 4 mm ya. Jadi ada ranting yang sudah besar duluan dia. Nah, kita tahan di bagian batangnya, kemudian kita lilit ya di rantingnya. Nah, seperti ini. Nah, sebelah sini juga sama ya. Nah, kita tahan seperti ini, kemudian kita lilitkan ke rantingnya. Nah, saat melilit ke bagian ranting, kita tahan juga bagian rantingnya. Jadi biar nggak patah dia ketika dililit. Nah, ini saya tekuk sedikit ya, jadi biar gampang ngawatin yang lainnya. Nah, sekarang sebelah sini. Jadi ini kawat yang saya pakai yang kecil ukuran 2 mm. Jadi disesuaikan ya sama ukuran rantingnya. Jadi kalau rantingnya kecil kita pakai ukuran kawat yang kecil juga. Kalau dipaksakan dengan ukuran yang kawat yang besar, dia biasanya luka di bagian kulitnya atau kambiumnya, kekelupas.
Nah, ini kawat lebihnya saya potong. Nah, ini juga saya potong juga ya. Nah, yang sebelah sini juga. Nah, jadi satu kawat ditekuk bagi dua ya. Jadi biar bisa ngawat dua ranting. Nah, saat pengawatan perhatikan ya. Jadi jangan sampai menutupi mata tunas. Jadi begitu tunas baru akan keluar atau akan terubus, dia tidak terhalang oleh kawat. Nah, ditahan seperti ini, kemudian dililitkan ke rantingnya. Jadi di beberapa bagian ujung sudah mulai bercabang ya. Karena sebelumnya juga waktu proses bentuk dasar itu hampir di pruning total ya. Jadi hanya cabang-cabang saja. Nah, dari cabang itu sudah keluar anak ranting. Nah, nanti untuk perkembangan video selanjutnya saya akan update ya di video berikutnya. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alessa Ramadhani Channel. Nah, ini juga saya potong nih. Jadi perantingannya sudah mulai bertambah ya. Yang dari sebelumnya proses gerak dasar hanya satu cabang saja. Nah, sekarang sudah ada dua cabang atau ada anak ranting. Nah, setelah proses wiring seperti ini, untuk penempatan jangan terkena sinar matahari secara langsung ya. Jadi hanya cahaya matahari itu nggak apa-apa. Jadi untuk menghindari kering di ranting, biasanya kalau kering itu di bagian ujungnya. Nah, ini bagian mahkota nantinya ya, atau di bagian atasnya. Nah, ini caranya sama ya, dibagi dua. Jadi satu kawat bisa ngelilit untuk dua ranting nantinya. Nah, sekarang lilit ke sebelah sininya. Jadi ini untuk mahkota atau di bagian atas nantinya. Jadi video ini update loa batang meliuk ya. Dapat dari dongkelan di pinggir sungai dan posisinya menempel di tembok batu. Nah, ini saya double ya. Jadi kalau pakai ukuran kawat yang 4 mm dia nggak kuat rantingnya. Jadi saya pakai ukuran yang 2 mm. Jadi di double 2. Intinya sih sama, cuman karena dia posisinya lebih gepeng, jadi lebih kuat di ranting. Nah, ini sampai ujung. Nah, nanti setelah selesai di wiring semuanya baru ke proses pembentukan. Nah, ini udah terkawat semuanya ya. Nah, sekarang ke proses pembentukan. Nah, ini saya bentuk di bagian mahkotanya dulu ya, atau di bagian atasnya. Nah, sebelah sini juga. Jadi usahakan saat membentuk atau saat melilit, melintir, jangan terlalu dipaksakan ya. Sekiranya sudah tidak kuat, sudah. Jadi perlahan. Nanti yang dikhawatirkan dia akan patah. Dan itu pasti akan nunggu lagi. Nah, sebelah sini juga nih. Nah, sekarang ke bagian anak rantingnya ya, yang cabangnya itu. Nah, jadi udah mulai kelihatan ya bentuk dasarnya atau gerak dasarnya. Nah,
Nanti ini kurang lebih sekitar ya 2 mingguan lah ya. Jadi udah mulai keluar tunas baru. Nah, sebelah sini juga. Jadi yang tadi di wiring, nah sekarang ke proses pembentukan. Jadi usahakan saat pembentukan jangan terlalu dipaksakan ya. Jika sekiranya batang sudah tidak kuat, sudah. Nanti yaitu resikonya patah di ranting. Soalnya kalau sudah patah ya mau nggak mau kita harus menunggu lagi, dan itu bukan proses yang sebentar ya. Nah, ini saya potong ya. Jadi sekiranya sudah dibentuk semuanya, sekarang kita ke proses perapian. Nah, ini saya potong juga. Jadi untuk teman-teman yang masih nanya kawatnya beli di mana? Nah, untuk kawat kalau untuk di Bali di Jalan Hayam Wuruk itu banyak ya yang jual atau di Renon. Nah, kalau yang jauh itu bisa beli online ya. Di Topet atau di BL itu banyak yang jual, mulai dari rolan, meteran juga ada. Yang penting kawat untuk bonsai jenis aluminium dia. Nah, ini saya potong juga. Nah, udah mulai kelihatan ya bentuknya. Nah, jadi ini setelah di wiring dan setelah dibentuk. Jadi seperti ini. Nah, ini bagian mahkotanya atau bagian atasnya. Nah, ini tampak depan ya. Jadi liukan batangnya diperlihatkan. Nah, jadi di bagian rantingnya sudah mulai keluar cabang atau anak ranting. Nah, ini juga. Nah, yang ini juga ya. Jadi nanti untuk perkembangan video selanjutnya akan saya upload di video berikutnya. Nah, ini juga sudah 2 ranting ya yang keluar ya. Nah, yang ini juga sama. Nah, ini sisa potongan. Nanti ini akan saya hilangkan ya. Dan proses penghilangan sisa potongan nanti akan saya upload juga videonya. Nah, untuk media tanam saya menggunakan pasir malang ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Harsan, sampai ketemu di video selanjutnya.